Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu itu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan, serta bukalah diri kami agar dapat mendengarkan dan merealisasikan dalam kehidupan kami konkret sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Paskah bukan hanya sekedar merayakan kebangkitan Tuhan serta kemenangannya atas maut, tetapi juga menjadi kesempatan baik bagi umat beriman untuk merenungkan karya keselamatan Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu sendiri adalah Roh Bapa dan Putra. Dalam kitab suci, Roh Kudus hadir dalam aneka rupa, misalnya angin yang bertiup serta tanda-tanda lain yang dapat diketahui oleh manusia. Roh Kudus menggerakkan kehendak manusia untuk menyadari kehadiran Allah dan mengimaninya sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus dalam Injil yang direnungkan hari ini. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kita telah menerima karunia Roh Kudus sejak kita dicurahi air pembaptisan. Itu menjadikan kita memiliki martabat luhur sebagai anak-anak Allah. Karena kita telah dilahirkan dari air dan roh, yang berarti kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka tugas pertama dan utama kita sebagai anak-anak Allah adalah mendengarkan suara Allah yang bersabda melalui putranya yang bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Itu dapat dilakukan hanya kalau kita bersedia untuk dituntun oleh Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa dan Putra itu sendiri. Roh Kudus menggerakkan kita untuk menyadari kehadiran Allah dalam berbagai hal dan peristiwa di sekitar kita. Ada kalanya Allah hadir bahkan dalam suatu peristiwa yang tampaknya buruk atau jelek. Tapi siapakah kita sehingga kita berani menyangkal kehendak Allah atas diri kita? Kita tidak akan mampu menyangkal kehendak Allah karena Roh Kudus sendirilah yang akan mengingatkan kita untuk tidak melawan kuasa kasih Allah. Roh Kudus justru menuntun kita untuk menerima kehendak Allah dengan tulus ikhlas, agar kita pun sanggup melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap orang yang percaya pada Putranya
Yesus Kristus. Roh Kudus adalah teman kita dalam penjarahan di dunia ini. Maka seraya mensyukuri karunia besar itu, marilah kita berusaha untuk setia mendengarkan bisikan Roh Kudus dan melaksanakan kehendak Allah dengan tulus ikhlas. Allah yang Maha Kudus, curahkanlah ke dalam hidup kami sumber air keselamatan-Mu, agar kami mau diperbaharui setiap saat dimanapun kami berada dan kapanpun juga. Semoga Roh Allah selalu menuntun, membimbing, memperbaharui hidup kami, menguatkan kami dalam seluruh perjuangan, kesaksian hidup kami menjadi murid-murid Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.